Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya mahasiswa dengan nama Ahmad Udayeb dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 41520120062, mata kuliah Komunikasi Data, dosen pembimbing Pak Wawan Ridwan STMT. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Secure Medical Data Transmission Model for IoT Based Healthcare System. Untuk sumber jurnalnya saya ambil di website IEE explore.iee.org. Ini linknya. Volumenya itu yang ke-6, halaman 20596 sampai 20608. Tahun jurnal 21 Maret 2018. Penulis Mohamed El Husni, Gustavo Ramirez Gonzalez, Osama M. Abu El Nasar, Shihab A. Saukat, Arun Kumar N, Ahmed Faruk. Reviewernya saya sendiri, Ahmad Udayeb. Tujuan penelitian jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data media transmisi berdasarkan integrasi antara teknik steganografi dan skema enkripsi hybrid untuk menghasilkan sistem perawatan kesehatan yang aman. Subjek penelitian sistem pelayanan kesehatan pada sebuah rumah sakit. Metode penelitian. Jurnal ini mengusulkan model keamanan perawatan kesehatan untuk mengamankan transmisi data medis di lingkungan perangkat IoT. Ada 4 model yang diusulkan yang terdiri dari 4 proses berkelanjutan. Yang pertama, data rahasia pasien dienkripsi menggunakan skema enkripsi hybrid yang dikembangkan dari kedua metode algoritma enkripsi AES atau yang lebih dikenal dengan Advanced Encryption Standard dan algoritma enkripsi RSA atau Reverse Shamir-Adleman. Setelah data tadi dienkripsi, data maka akan disembunyikan dalam sampul gambar menggunakan metode 2D strip DWT strip 1L atau 2D strip DWT strip 2L dan menghasilkan outputnya berupa gambar stego. Kemudian data tersebut yang tersemat akan diekstraksi. Data yang diekstrak akan setelah melalui proses enkripsi maka akan dilakukan proses dekripsi untuk mengambil data aslinya. Nah, berikut merupakan framework atau rangka kerja yang diusulkan untuk mengamankan transmisi data medis. Jadi itu flow pertamanya ya, source ini data inputannya, yaitu bisa karakter. Nah, itu saat menginput, maka itu datanya akan dienkripsi menggunakan dua algoritma enkripsi, yaitu RSA dan AES. Itu disebutnya kalau di jurnal ini merupakan enkripsi hybrid. Setelah terenkripsi maka data akan menjadi chip per data. Kemudian kan biasanya kalau untuk data medis ada gambarnya ya, rekam medis ya, cover image. Nah, itu akan di-embed atau disematkan juga metode DWT strip 1L atau DWT 2L. Hasilnya akan berubah berupa outputnya stego image. Kemudian data tersebut kita kirim ke sebuah cloud atau layanan untuk diproses.
Kemudian data tersebut diekstraksi data gambarnya dengan tergantung ya, kalau di awalnya dia pakai DWT1 harusnya dia di ekstraknya ya pakai DWT1L juga, begitupun juga sebaliknya dengan DWT2L. Dan chipper datanya juga di decrypt sesuai dengan algoritma hybridnya ya. Maksudnya algoritma dekripsi hybrid yang RSH dan AES-nya. Dan hasil akhirnya kita akan mendapatkan data medical data yang asli atau yang rahasia ya, data yang aslinya. Hasil eksperimen dan evaluasi. Jadi di jurnal ini ada simulasi environment atau simulasi perangkat mungkin ya. Jadi itu implementasi model yang diusulkan telah dilakukan pengujian menggunakan perangkat lunak MATLAB. Jadi untuk mengecek hasil eksperimennya menggunakan MATLAB R2005A yang berjalan secara pribadi menggunakan komputer dengan CPU Intel Core i3 dengan frekuensi 2,2 GHz dengan RAM 8 GB dan Windows 7 sebagai sistem operasinya. Perhitungan metrik statistik tertentu menentukan kualitas model keamanan yang diusulkan. Metrik ini hitung rasio antara gambar asli dan stego gambar. Jadi kayak menghitung rasio gambar asli dengan stego gambarnya. Hasil yang diperoleh dievaluasi berdasarkan 6 parameter statistik. Yang pertama itu rasio sinyal ke noise, puncak atau PSNR, kemudian mean square error atau MSE, kemudian bit error rate atau BER, struktural kesamaan SSIM, konten struktural, dan korelasi. Kemudian hasil eksperimen dan evaluasi selanjutnya yaitu berupa security analysis. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan antara gambar sampul atau gambar cover media asli dengan gambar stego. Model yang diusulkan diuji menggunakan pesan yang berbeda dengan panjang yang berbeda dan menyembunyikannya dalam skala warna dan grayscale gambar tersebut. Pesan tersembunyi dianalisis sebelum ditransmisikan dan setelah diterima oleh penerima yang diharapkan. Itu untuk menjamin lebih sedikit distorsi yang terjadi di dalam file sampel asli setelah menyembunyikan teks rahasia. Berikut merupakan gambaran dari security analisisnya. Ini dia membandingkan ya mengambilkan di sini kayak yang di atas ini sepertinya gambar yang asli, terus ini adalah hasil proses yang enkripsinya tadi ya, atau yang proses ini tadi, proses apa, proses embedding menggunakan DWT tadi untuk yang gambarnya ya. Oh ya, untuk gambarnya ini proses yang pakai DWT 1 atau 2 tadi. Beginilah kira-kira bentuknya ya. Kemudian hasil eksperimen evaluasi itu ada di jurnal ini juga itu membandingkan hasil dengan pendekatan lain atau metode lain. Jadi itu ada performa model yang telah dilakukan dibandingkan dengan model lain. Teknik yang dikembangkan ini oleh Anwar, ini ada di jurnalnya, tapi tidak saya sebutkan karena terlalu panjang, jadi saya disebut ini. Mungkin kalau mau lihat di file jurnal aslinya. Jadi itu ada performa model yang telah dilakukan dibandingkan dengan model lain, teknik
yang dikembangkan oleh Anwar. Pixel gambar berwarna medis menggunakan ukuran teks 18 byte. Tabel 5 menunjukkan nilai PSNR dan MSE yang diperoleh dari penerapan model dibandingkan dengan hasil tabel 4. Hasil yang didapat setelah menerapkan model 256 atau dikali 256 gambar medis berwarna dengan ukuran teks 18 byte. Ditemukan bahwa model yang kami usulkan memiliki nilai PSNR yang lebih tinggi dan nilai MSE yang lebih kecil, menunjukkan performa yang lebih tinggi dari model yang kami usulkan. Ya, berikut ini merupakan perbandingannya. Ini tabel yang keempat yang dikembangkan oleh Anwar, sedangkan ini yang dilakukan oleh jurnal. Seperti ini hasilnya. Comparing the performance of our proposed model with the Anwar. Yang Anwar PSNR-nya 56,76 dan MS-nya 0,1338, sedangkan yang proposed model yang di jurnal ini PSNR-nya lebih tinggi 57,02 dan MSE-nya 0,1288. Hasil penelitian, model transmisi data diagnostik pasien yang aman menggunakan gambar berwarna dan skala abu-abu sebagai pembawa sampul untuk lingkungan IoT berbasis perawatan kesehatan yang telah diusulkan. Model yang diusulkan menggunakan 2D strip DWT 1 atau 2D DWT strip 2, steganografi, dan campuran teknik kriptografi hybrid AES dan RSA. Hasil percobaannya adalah dievaluasi pada gambar berwarna dan abu-abu dengan perbedaan ukuran teks. Kinerja dinilai berdasarkan 6 parameter statistik: PSNR, MSE, BER, SSIM, SC, dan korelasi. Dibandingkan dengan metode canggih, file model yang diusulkan membuktikan kemampuannya untuk menyembunyikan rahasia data pasien menjadi gambar sampul yang dikirimkan dengan tinggi ketidaksadaran atau kapasitas dan kerusakan minimal dalam menerima gambar stego. Kelebihan dengan model yang diusulkan di jurnal ini yang menggunakan metode 2D strip DWT 1L atau 2D DWT strip 2L, steganografi, dan campuran teknik kriptografi hybrid AES dan RSA ini mampu meningkatkan kemampuan dalam proses menyembunyikan kerahasiaan data pasien. Jadi kalau dari jurnal ini mereka kesimpulannya mereka mampu meningkatkan kerahasiaan dari data rekam medik pasien tersebut. Untuk kekurangannya sementara saya belum tahu sih untuk kekurangannya, jadi saya belum tahu sih, jadi saya kosongkan. Oke, sekian review jurnal yang saya lakukan untuk tugas TB1 atau tugas besar 1 komunikasi data. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.